Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama confidence, yang kedua clear, yang ketiga control. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua. Komunikasi publik yang efektif adalah seni yang membutuhkan latihan pemahaman yang mendalam. Sebagai seorang pembicara, kita harus mampu menyampaikan pesan dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh audiens. Ada 3 prinsip utama yang harus kita pegang dalam penyampaian komunikasi publik yang barusan saya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah confidence, kepercayaan diri. Yang kedua clear, kejelasan, dan kontrol pengendalian. Mari kita bahas ketiga prinsip ini secara mendetail. Yang pertama ada confidence, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah fondasi dari setiap penyampaian komunikasi publik yang berhasil. Tanpa kepercayaan diri, pesan yang kita sampaikan tidak akan diterima dengan baik oleh para audiens. Kepercayaan diri tidak hanya terlihat dari bagaimana kita berbicara, tetapi juga dari bahasa tubuh, kontak mata, dan sikap kita. Pertama, untuk membangun kepercayaan diri, kita harus mengenal materi yang akan disampaikan secara baik. Dengan mempersiapkan diri, dengan melakukan riset mendalam dan memahami topik secara menyeluruh. Dengan pengetahuan yang mendalam, kita akan merasa lebih siap dan percaya diri saat berbicara di depan umum. Yang kedua, latihan adalah kunci. Latihlah pidato atau presentasi kita berulang kali, berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri atau meminta teman untuk menjadi audiens kita, dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berlatih, kita bisa mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Ketiga, bahasa tubuh yang positif. Berdiri tegak, buka bahu, dan lakukan kontak mata dengan audiens. Gerakan tangan yang natural juga dapat memperkuat pesan yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk tersenyum, karena senyuman yang dapat membuat kita terlihat lebih ramah dan menyenangkan. Yang kedua, ada clear, kejelasan. Kejelasan dalam penyampaian komunikasi publik sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Untuk mencapai kejelasan, kita perlu memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh audiens. Jika terpaksa menggunakan istilah teknis, pastikan untuk menjelaskan dengan jelas. Yang kedua, struktur pesan dengan baik. Mulailah dengan pengantar yang memberikan konteks dan latar belakang. Kemudian sampaikan poin-poin utama dan akhiri dengan kesimpulan yang merangkum pesan. Struktur yang jelas membantu audiens mengerti alur pemikiran kita dengan mudah. Ketiga, berbicaralah dengan artikulasi yang baik dan volume yang cukup. Pastikan setiap kata terdengar jelas dan tidak terburu-buru. Gunakan jeda untuk memberi waktu kepada audiens mencerna informasi yang disampaikan. Contoh konkret dan analogi juga bisa sangat membantu dalam membuat pesan lebih jelas. Misalnya kita berbicara tentang kompleksitas suatu sistem. Kita menggunakan analogi sederhana yang akrab bagi audiens, seperti menggambarkan sistem tersebut sebagai otak yang mengendalikan seluruh tubuh. Yang ketiga, kontrol pengendalian. Pengendalian dalam komunikasi publik berarti mampu mengendalikan diri dan situasi selama penyampaian pesan. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengendalian emosi. Sebagai pembicara, kita harus mampu mengendalikan emosi, baik itu kegugupan, kecemasan, dan bahkan semangat yang berlebihan. Teknik pernapasan dan visualisasi positif bisa sangat membantu dalam menenangkan diri sebelum berbicara di depan umum. Yang kedua, pengendalian waktu. Pastikan kita dapat berbicara terlalu cepat atau terlambat. Dan perhatikan waktu yang telah dialokasikan untuk pidato atau presentasi kita menggunakan alat bantu seperti
jam, atau pengingat waktu bisa sangat berguna. Yang ketiga, pengendalian audiens. Selalu siap untuk menghadapi pertanyaan atau interupsi alur pembicaraan. Jika ada pertanyaan yang sulit, jawablah dengan tenang dan jangan ragu untuk mengakui jika kita tidak tahu jawabannya, namun berjanji untuk mencari informasi lebih lanjut. Ya, pada kesimpulannya di sini, dalam penyampaian komunikasi publik yang efektif, 3 prinsip utama yang harus kita pegang adalah confidence, kepercayaan diri, clear, kejelasan, dan kontrol pengendalian. Dengan menguasai prinsip ini, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih baik, mempengaruhi audiens dengan lebih efektif, dan mencapai tujuan komunikasi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.